musibah ini artinya sesuatu yang menimpa diri manusia. Maka yang menimpa diri manusia ini bisa enak, bisa tidak enak. Ya, kalau yang enak itu, oh dapat duit banyak, itu enak. Nah, kalau yang nggak enak, sakit, nah, persoalan rumah tangga misalnya itu nggak enak. Nah gitu. Maka yang enak dan nggak enak, yakini betul bahwa itu adalah yakini seyakin-yakinnya bahwa musibah yang sedang kita rasakan itu dari Allah. Itu dulu. Kemudian yang kedua, terima pemberian Allah itu dengan senang hati. Itu namanya ridho. Ridho itu senang kan. Jadi menerima pemberian Allah, menerima ketidaknyamanan tadi dengan rasa senang hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang ketiga setelah itu, serahkan semuanya itu kepada Allah. Karena ujian ini kan, soal ujian itu dari Allah. Maka kita jawab. Jawabnya bagaimana? Jawabnya adalah dengan jawabannya saya bertawakal kepada Allah. Udah, jawabannya cuma itu aja. Ya. Dari hamba Allah, Pak. Ya. Bagaimana contoh pada saat teknisnya atau caranya menyerahkan kembali musibah kepada Allah? Contohnya serah terima musibah yang diserahkan kembali kepada Allah. Kapan waktunya dan teknisnya serahkan kembali kepada Allah. Bahasanya berdoa atau bahasa biasa atau komunikasi biasa. Mohon contohnya. Berserah diri kepada Allahnya dalam menerima musibah. Ya. Dengan bahasa kita aja. Dengan bahasa kita terima musibah itu. Itu kan sebenarnya apa yang saya jelaskan itu kan sesungguhnya di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 155 dan 157 itu. Jadi ketika mendapat musibah, musibah ini artinya sesuatu yang menimpa diri manusia. Maka yang menimpa diri manusia ini bisa enak, bisa tidak enak. Ya, kalau yang enak itu, oh dapat duit banyak, itu enak. Nah, kalau yang nggak enak, sakit, persoalan rumah tangga misalnya itu nggak enak. Nah gitu. Maka yang enak dan nggak enak, yakini betul bahwa itu adalah yakini seyakin-yakinnya bahwa musibah yang sedang kita rasakan itu dari Allah. Itu dulu. Kemudian yang kedua, terima pemberian Allah itu dengan senang hati. Itu namanya ridho. Ridho itu senang kan. Jadi menerima pemberian Allah, menerima ketidaknyamanan tadi dengan rasa senang hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang ketiga setelah itu, serahkan semuanya itu kepada Allah. Karena ujian ini kan, soal ujian itu dari Allah. Maka kita jawab. Jawabnya bagaimana? Jawabnya adalah dengan jawabannya saya bertawakal kepada Allah. Udah, jawabannya cuma itu aja. Maka jawabannya serahkan kepada Allah. Nah, nanti dengan cara bertawakal itu Allah sendiri nanti akan menjawab soal-soal itu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka kita tidak punya beban. Jadi kalau persoalan itu sudah diserahkan kepada Allah, jadi jangan diambil lagi. Maksudnya begini, wah saya masalahnya ini masalah ini, saya sudah tawakal, tapi ya saya masih namanya manusia masih mikir gitu. Nah, itu namanya bukan berserah diri, orang sudah diserahkan kepada Allah diambil lagi namanya itu. Nah, jadi yang namanya diserahkan kepada Allah betul-betul plong. Jadi jangan main pikir. Ini yang namanya daya khayal itu. Yakinlah kepada Allah, serahkan aja kepada Allah. Nah, maka nanti yang diingat Allah saja, jangan persoalannya yang diingat gitu. Nah, maka untuk selanjutnya
Itu yang dimakan dengan sabar itu. Jadi kata Nabi SAW, sabar itu pada pukulan yang pertama. Jadi kalau dapat musibah, pukulan yang pertama itu mengeluh, udah nggak sukses itu. Tapi kalau pukulan pertama, aduh alhamdulillah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sukses. Itu. Serahkan lagi kepada Allah. Jadi kita jawabnya itu, ya Allah saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang jawab biar Allah saja. Serahkan lagi itu jawaban itu kepada Allah, kayak orang ikut ujian itu, gitu. Nah, untuk selanjutnya apa? Allah saja yang diingat, bisa berzikir, bisa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian istighfar yang banyak. Udah, Allah itu sudah tahu apa yang dimaui oleh kita. Ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Itu jelas. Jadi boleh jadi ya, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kau tidak sukai, boleh jadi musibah yang kau tak sukai itu, kata Allah, itu baik buat kamu, kata Allah begitu. Dan boleh jadi apa yang kau sukai itu buruk buat kamu. Nah, maka yang tahu Allah, sementara kamu tidak tahu, kata Allah begitu. Jadi yang tahu baik buruk buat kita itu hanyalah Allah saja. Maka semua serahkan saja kepada Allah. Jangan main pikiran. Pikiran ini jahat. Ini tempatnya hawa nafsu. Orang stres itu dari pikiran. Maka lepas itu supaya angan-angan kosong tadi itu bisa terbendung, tidak terbengong-bengong dengan cara kita bertawakal kepada Allah. Artinya di semua persoalan sudah diserahkan kepada Allah SWT. Tadi Allah berjanji, wa may yatawakkalallah wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang berserah diri beriman dan bertakwa kepada Allah akan berikan jalan keluar dari satu kesulitan. Itu pasti. Nah, persoalannya kita ini masih kurang yakin kepada Allah. Artinya apa? Keistiqomahan kita kepada Allah masih kurang. Makanya nggak yakin kepada Allah. Ya kan? Kita masih yakin kepada pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita yang lebih banyak kita pakai di sekeliling hidup ini. Sementara kolbu kita nggak pernah dipakai kepada Allah. Makanya nggak yakin kepada Allah gitu. Yakin kepada Allah itu sudah solusi kehidupan. Sudah nggak perlu mikir. Ngapain mikir? Orang Allah sudah berjanji akan berikan jalan keluar kok dari satu kesulitan. Nah, sehingga ketika kita mikir itu tandanya apa? Kayaknya lebih pintar dari Allah gitu. Secara tidak langsung seperti itu. Padahal Allah sudah nyari, udah serahkan aja kepadaku. Nanti aku yang akan menyelesaikan. Kurang apa kita punya Tuhan baik banget kayak begitu. Cuma kita aja yang belum memakai fasilitas itu dengan seoptimal mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita akan merubah pola kehidupan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Barangkali itu, wallahu a'lam.